Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Saruji, Ketua PLT Partai Persatuan Pembangunan Kota Cilegon, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka! Setelah belum lama menjabat sebagai PLT Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan P3 Kota Cilegon, Haji Saruji langsung mengadakan kegiatan sosial berupa santunan kepada ratusan anak yatim yang bertempat di Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulau Merak. Kegiatan santunan ini pun perdana dilakukan dalam rangka sosialisasi Partai Persatuan Pembangunan di bawah kepemimpinan Haji Saruji. Menurutnya, dengan melakukan kegiatan santunan, P3 Kota Cilegon bisa mendapat barokah dan diridhoi sehingga P3 bisa menjadi partai besar di Kota Cilegon. Kegiatan santunan ini pun nantinya tidak hanya dilakukan di Kelurahan Suralaya, namun akan juga menyasar ke kelurahan lain di Kota Cilegon, yang mana ini merupakan sebagai bentuk kepedulian serta ajang silaturahmi P3 dengan masyarakat Kota Cilegon. Ya, yang perdana kami lakukan santunan anak-anak yatim di Kelurahan Suralaya yang berjumlah 123 orang. Dalam rangka ini ikut meringankan beban anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga merasa senang, berbahagia, walaupun yang kita berikan tidak seberapa, tapi insya Allah berarti bagi anak-anak yang menerima itu. Allah khususnya Kecamatan Merak, agenda pertama secara bertahap kami akan lakukan dalam rangka sosialisasi melalui kegiatan sosial, melakukan bantuan terhadap anak-anak yatim, karena suatu pekerjaan ya dalam kepemimpinan suatu organisasi yang memang sangat penting itu adalah doa dan usaha, ya. Maka kita berdoa kepada Allah supaya saya beserta teman-teman jajaran pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kota Cilegon minta dirahmati Allah, dibarokai Allah, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Partai P3 di Cilegon ini Allah menjadikan partai yang besar di Cilegon, Banten, dan Indonesia pada umumnya. Sementara target yang ingin dicapai P3 di tahun 2024 nanti, Haji Saruji yang sudah memiliki pengalaman dalam dunia politik itu ingin membawa partai berlambang Ka'bah tersebut ke urutan 3 besar dan menargetkan 1 dapil 1 kursi. Ya, ini satu proses ya, perjalanan yang saya mulai dari Suralaya ini, ujungnya Kota Cilegon secara geografis ya, sampai menuju nanti ke Kota Cilegon. Saya akan safari sebagai ketua dan dengan pengurus nanti setiap kelurahan silaturahmi, itu bentuk untuk memproses bagaimana capaian nanti 2024 sampai 43 kelurahan. Saya akan safari silaturahmi dan para ulama kiai, dan bagaimana melakukan kegiatan sosial agar P3 hadir di hati umat, di hati masyarakat ya di Cilegon ini. Nah, kalau partai itu mau besar ya kita harus lakukan silaturahmi supaya Allah meridhoi, merahmati. Dengan kepemimpinan saya dan teman-teman pengurus yang akan terbentuk nanti, P3 di Cilegon akan minta ke Allah supaya dapat rahmat barokah ridha Allah, sehingga dipilih oleh rakyat dan masyarakat Cilegon, sehingga memposisikan masuk 3 besar di Kota Cilegon minimal, mensejajarkan dengan partai-partai yang sekarang menjadi pemenang pemilu di Kota Cilegon. Kegiatan santunan yang berlokasi di Masjid Al-Ikhlas lingkungan Pringori itu pun didukung pula oleh Asosiasi Pengusaha Suralaya atau APS serta Majelis Taklim. Haji Saifuddin selaku Ketua APS berharap kegiatan sosial tersebut bisa dipertahankan di tahun yang akan datang dan bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya anak yatim. Dan dalam kesempatan itu pun Haji Saifuddin mengatakan bahwa ia dan pengurus APS telah bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan Kota Cilegon dan siap menaikkan suara partai di Kota Cilegon khususnya Kecamatan Pulau Merak. Ya, kami dari Asosiasi Pengusaha Suralaya juga alhamdulillah ikut berkontribusi dalam acara santunan anak yatim ini, sehingga mudah-mudahan dari kegiatan-kegiatan sosial seperti ini dapat kita pertahankan dan dapat kita adakan di tahun-tahun yang akan datang.
Ya, alhamdulillah kami selaku ketua APS dan juga para rekan dari pengurus APS ini kenapa kami menggunakan kaos P3 karena memang kami sudah tergabung di insya Allah dan akan bergabung dengan partai P3. Oke. Kita insya Allah akan berjuang, akan berupaya bagaimana untuk menaikkan suara P3 di Kecamatan Sumberang. Sementara, Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas Eko Budi Muryani mengapresiasi atas acara santunan yang digagas oleh Haji Saroji selaku Ketua P3 Kota Cilegon. Dan ia berharap Haji Saroji bisa terus peduli dengan memberikan bantuan kepada sesama. Saya sangat bangga karena sebagai Ketua P3 yang baru sudah memberikan support kepada Majelis Taklim kami dan ikut partisipasi dalam bantuan pemberian santunan kepada anak yatim. Mudah-mudahan Bapak Kadin juga tidak bosan-bosan membantu kami. Saat ini untuk sumbangannya baru 132 orang Bu ya? Ya, Mudah-mudahan ke depan harapan Ibu gimana Bu? lebih banyak lagi. Merata anak-anak yatim di Suralaya ini bisa tercover oleh Majelis Taklim kami dan bantuan dari Ketua P3. Genta melaporkan untuk kisnewsonline.com.